Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Syarafina Paramadina dengan NIM D 600210017. Kemudian yang kedua ada Yudhistira Susanto dan NIM D 600210080. Dan yang ketiga ada Ilham Surya Fadilah dengan NIM D 600210081. Izin untuk presentasi mengenai tugas penelitian operasional mengenai model keputusan antrian. Next. Yang pertama yaitu mengenai notasi dan juga terminologinya, yaitu N yang dari jumlah pelanggan dalam sistem, PN sama dengan yaitu probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Kemudian ada lambda jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Kemudian ada mu yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Ada PO yaitu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Kemudian P yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Kemudian ada LS yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Kemudian LQ yaitu jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Kemudian ada WS yaitu waktu rata-rata dalam sistem. Kemudian ada WQ yaitu waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian. Dan ada satu per mu yaitu waktu rata-rata pelayanan. Dan ada satu per lambda yaitu waktu rata-rata antar kedatangan dan juga S yaitu yang berarti jumlah fasilitas pelayanan. Next. Untuk model yang pertama, yaitu mengenai karakteristik. Yang pertama, tingkat intensitas fasilitas pelayanan disebut juga tingkat kegunaan fasilitas atau P adalah hasil bagi antar laju kedatangan dan juga laju pelayanan. Yaitu makin besar harga P, maka makin panjang antrian dan juga sebaliknya. Maka dirumuskan pula yaitu P sama dengan lambda per mu. Kemudian yang kedua, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem jika P adalah peluang bahwasanya sistem antrian itu sibuk. Maka satu min P adalah sebaliknya, yaitu antrian peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Atau dalam rumus bisa disebutkan yaitu P 0 sama dengan satu min P dan N sama dengan nol. Kemudian P N sama dengan P pangkat N, lalu P 0 sama dengan N tidak sama dengan nol. Maka Pn sama dengan Pi pangkat N, satu min P sama dengan lambda per mu pangkat N, kemudian dikalikan satu min lambda per mu. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, misal LS merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang melayani. Eh, Adapun rumusnya yaitu LS sama dengan lambda per mu dikurangi lambda sama dengan pi per 1 min pi. Yang keempat, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Misal LV merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Eh, Adapun rumusnya sama dengan lambda pangkat 2 per mu, mu kurangi lambda sama dengan pi kuadrat eh, per 1 min pi. Next. Yang kelima, waktu rata-rata dalam sistem. Misal WS merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sistem. Adapun rumusnya yaitu WS sama dengan satu per mu kurangi lambda. Yang keenam, eh, waktu rata-rata dalam antrian. Misal WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayan.
Adapun rumusnya yaitu WI sama dengan lambda per mu, mu kurangi lambda. Next. Selanjutnya merupakan model antrian fasilitas pelayan server ganda. Diasumsikan rata-rata tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan keseluruhan agregat atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan di tiap jalur. Yang ketiga, syarat dan kondisi lain sama dengan model server tunggal. Tingkat intensitas fasilitas pelayanan, adapun rumusnya yaitu P sama dengan lambda per S kali mu. Next. Adapun soalnya, contoh soalnya yaitu pada suatu fasilitas kotak tool multi crack, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus X permintaan pergantian per jam. Tiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya mempekerjakan clerk yang baru di fasilitas tersebut adalah dolar 12 plus Y per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar dolar 50 plus Z per jam. Tentukan jumlah kerja yang optimum untuk fasilitas tersebut. Catatan X yaitu angka terakhir NIM anggota kelompok pertama, yang Y merupakan angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama, yang Z angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama. Oke, selanjutnya dari soal yang sudah tertera kita bahas dengan penyelesaian sebagai berikut. Diketahui lambda yaitu 17 ditambah NIM terakhir dari anggota pertama yaitu 7. Jadi 17 ditambah 7 yaitu sama dengan 24. Kemudian ada mu itu diketahui ketetapan yaitu 10 dan S-nya diketahui sebagai seperti banyaknya mesin yaitu 3. Setelah diketahui ditanyakan berapa jumlah flag yang optimum untuk fasilitas tersebut. Yang pertama kita mencari P0. P0 ini diketahui 1 dibagi dari 24 tadi lambda dibagi per mu dipangkatin 0 dibagi 0 faktorial. Kemudian ditambah 24 per 10 dipangkatin 1 dibagi 1 faktorial. Ditambah 24 per 10 dipangkatin 2 dibagi 2 faktorial. Ditambah 24 per 10 dipangkatin 3 dibagi 3 faktorial. Dalam kurung 1 dikurangi 24 dibagi 3 kali 10 kurung tutup. Sama dengan 1 per 1 plus 24 per 10 ditambah 576 dibagi 100 dibagi 2 ditambah 13.824 dibagi 1000 dibagi 6 di dalam kurung 1 dikurangi 0,8. Kemudian didapatkan 1 per 1 ditambah 24 per 10 ditambah 1152 per 100 ditambah 13.824 dibagi 1000 dibagi 1,2. Kemudian didapatkan 1 dibagi 100 per 100 ditambah 240 per 100 ditambah 1152 per 100 ditambah 13.824 per 1200. Sama dengan 1 dibagi 1492 dibagi 100 ditambah 13.824 dibagi 100.200.
Kemudian didapatkan 1 dibagi 14,92 ditambah 11,52 sama dengan 1/26,44 sama dengan 1/2644/100. Didapatkan P0 yaitu 0,0378. Oke, lanjut. Setelah kita mencari P0, kita selanjutnya mencari LQ. LQ yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Diketahui 0,0378 dikali 24/10 pangkat 3 dalam kurung 24/3 dikali 10 dibagi 3 faktorial dikali 1 min 24/3 kali 10 dipangkatin 2. Selanjutnya sama dengan 0,0378 dikali 13.824 dikali 0,8. Dibagi 6 dikali 0,04 diketahui 1,7416. Karena dalam manusia itu tidak ada koma, jadi kita bulatkan ke 2. Kemudian untuk mengetahui LS, yaitu dengan menjumlahkan dari LQ tadi, yaitu 1,7416 ditambah 24/10 sama dengan 1,7416 ditambah 2,4. Dan didapatkan hasilnya yaitu 4,1416. Karena ini dibulatkan ke angka yang bulat, jadi dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi. Kemudian untuk mencari WQ, yaitu 1,7416 per 24 sama dengan 0,0725 jam. Kemudian untuk yang kelima, yaitu untuk mengetahui WS, yaitu 0,0725 ditambah 1/10 jam, sama dengan 0,0725 ditambah 0,1 jam. Didapatkan hasilnya yaitu 0,1725 jam. Next. Kemudian untuk mencari P, didapatkan dari 24/3 kali 10 min 24/30. Didapatkan yaitu 0,8. Lalu untuk mendapatkan cost of fighting-nya yaitu 50/2 sama dengan 50 plus 0. Jadi 50 dikali 0,1725 sama dengan 8,825. Kemudian untuk cost of servernya yaitu 12 plus Y sama dengan 12 plus 1 yaitu menjadi 13 kali 3 sama dengan 39. Maaf, untuk cost of waiting-nya tadi yaitu 50 plus Z, di mana Z-nya itu adalah 0. Kemudian untuk totalnya, jadi 39 ditambah 8,625, yaitu untuk hasilnya 47,625. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas dari penelitian operasional yang telah dilakukan. Untuk kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.